Oke, kita lihat soalnya di sini dikatakan ada seorang laki-laki gitu ya dirawat di UGD dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di sini. Kita masuk langsung ke pembahasannya ya. Jadi rekan-rekan, di sini sudah saya tandain mana sih kata kuncinya. Seperti yang rekan-rekan semua sudah tahu bahwa kalau mau jawab soal uji kompetensi itu harus tahu kata kunci. Oke, betul sekali. Kita lihat kata kuncinya ya teman-teman ya. Di sini ditanyakan adalah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada pasien atau kasus tersebut ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke UGD ya, di mana kondisinya settingnya saat itu sudah dilaksanakan prosedur CPR selama 10 menit ya, katakan ya. Nah, di situ dikatakan juga bahwa beberapa siklus CPR ini sudah memberikan gambaran jantung yang berubah-ubah. Maksudnya gimana, Pak? Berubah-ubah di sini bisa jadi pasien ini mengalami kondisi shockable, ya, shockable atau unshockable. Oke. Mungkin rekan-rekan juga sudah tidak asing dengan kata-kata ini, ya, karena rekan-rekan sudah pasti belajar di keperawatan gawat darurat. Nah, hasil evaluasi ternyata pemberian obat terakhir itu adalah amiodaron. Seperti yang teman-teman tahu bahwa amiodaron ini diberikan pada pasien dengan gambaran shockable. Ya, jadi ini adalah catatan tindakan sebelumnya. Ya, kalau dilihat saat ini kondisi pasien seperti apa? Kondisi pasien menunjukkan gambaran jantungnya idioventrikuler dengan nadi yang tidak teraba dan nafas tidak ada. Oke, yang artinya kalau ada ketemu gambaran idioventrikuler dengan nadi tidak teraba, maka dia disebut dengan gambaran pulseless electrical activity ya atau PEA. Yang mana PEA ini dia masuk kategori unshockable. Ya. Jadi dengan teman-teman sudah bisa memperkirakan bahwa pasien ini saat ini memiliki gambaran PA, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita lihat kunci jawabannya. Jadi kalau di uji kompetensi itu jangan jangan cari jawaban, nanti jawaban akan muncul sendiri ya teman-teman ya. Yuk kita lihat di pilihan jawaban A. Apakah pasien ini diberikan DC shock? Kita lihat bahwa PA ini masuk ke kategori unshockable. Jadi pasien tidak perlu DC shock. Jawaban A bisa kita coret ya teman-teman ya. Karena DC shock ini diberikan pada gambaran-gambaran shockable. Oke. Kemudian yang kedua, apakah diberikan CPR tanpa pemberian obat? Apakah diberikan CPR dengan epinephrine? Atau apakah diberikan CPR dengan amiodaron? Atau diberikan CPR dan diberikan rescue breathing? Ini pilihan kita ada lagi. Cuman lagi-lagi ini pasien unshockable. Apakah pasien perlu diberikan amiodaron? Jawabannya tidak. Jadi jawabannya bisa kita coret dengan mudah. Sehingga kalau yang unshockable, pilihannya tinggal 3. Apakah B, C, E? Ayo tadi teman-teman yang jawabannya antara B, C, E ini mungkin sudah ada peluang untuk benar. Ya, cuman mana sih yang paling benar? Kita lihat di sini. Obat terakhirnya apa? Obat terakhirnya amiodaron. Berarti kalau obat terakhir amiodaron, sebelum amiodaron ada epinephrine. Kita tahu bahwa kalau epinephrine itu harus diberikan 3 sampai 5 menit jaraknya gitu ya. Jadi kalau dia sudah ada siklus CPR lagi, berarti dia sudah lebih dari 2 menit. Boleh nggak diberi epinephrine lagi? Boleh. Jadi kalau misalkan pemberian obat epinephrine itu ada obat lain dulu ya, baru epinephrine lagi. Ya. Jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah C. Pak, kenapa nggak yang B? Karena ini kita masuk peralihan siklus dari shockable ke unshockable, gitu ya. Pak, kenapa nggak yang E? Ya jelas nggak mungkin yang E, karena di sini nadinya masih tidak teraba. Ya, bagi teman-teman yang masih, Pak, masih bingung, oke kita lihat dulu sedikit ya di sini algoritmanya. Tadi kita sudah sampai pasiennya di sini, oke. Kemudian di CPR 2 menit, ternyata gambaran EKG-nya menunjukkan unshockable PEA. Jadi kalau sudah dari sini, maka kita lanjut ke irama unshockable. Ya, bahwasannya kita tidak salah mau memberikan epinephrine karena setelah amiodaron pun epinephrine. Ya, jadi jelas setelah amiodaron diberikan epinephrine dan pasien dengan unshockable boleh diberikan epinephrine ya. Kecuali kalau misalkan tadi kasusnya berbeda, misalkan kasusnya adalah sebelumnya adalah epinephrine gitu ya, bukan amiodaron. Nah, saat ini menunjukkan unshockable berarti jawabannya adalah CPR no drugs gitu ya. Teman-teman harus bisa tuh mulai mengidentifikasi peralihan-peralihan pemberian obat atau tindakan untuk pasien kardiopatis.
ya. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih jelas tentunya ya dari soal tentang pemberian obat pada kondisi kardiopares ya. Tentunya ini ditujukan untuk belajar lebih maksimal bersama optimal. Terima kasih teman-teman.